Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Demikian sabda Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini adalah produktif usia tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang secara alami pasti akan menjadi tua. Kondisi fisik semakin lemah, mata mulai rabun, otak mulai pikun dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit orang menjadi khawatir ketika memasuki usia senja. Khawatir tidak bisa melakukan apa-apa lagi, khawatir tidak dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain lagi. Tenaga manusia memang akan menurun. Kemampuan secara umum pun akan menurun. Perihal ini kita memang tidak bisa melawan hukum alam. Namun bukan berarti kita harus berhenti menjadi berkat untuk orang lain. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat beberapa orang yang tetap produktif di usia senjanya. Di antaranya adalah Noh dan Kaleb. Kisah bahtera Noh pastilah sudah tidak asing lagi bagi kita. Di masa tuanya, Noh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Bila dilihat dari ukuran bahtera yang ditetapkan Tuhan, dipastikan ketika itu Noh harus bekerja sangat keras. Sebab membangun bahtera bukanlah karya yang mudah. Orang yang muda sekalipun pasti akan merasa kesulitan untuk membangunnya. Apalagi Noh di usia senjanya dengan kondisi fisik yang sudah mulai menurun. Akan tetapi Noh terbukti berhasil membangun bahtera tersebut karena Tuhan menyertainya. Demikian pula dengan Kaleb. Di usianya yang tidak muda lagi, tepatnya 85 tahun, ia masih sanggup berperang untuk merebut kota Hebron. Itu semua karena Tuhan yang menjadikannya kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kedua tokoh ini dapat memberikan semangat kepada kita yang akan atau yang saat ini sudah memasuki usia senja. Yang perlu dipahami dan diketahui adalah Tuhan tidak akan pernah membatasi kita untuk bermanfaat bagi orang lain, sekalipun usia kita tidak muda lagi. Pandangan dunia, kita mungkin tidak lagi produktif, sulit mengerjakan perkara-perkara yang sukar. Tetapi di pemandangan Tuhan, kita tetap produktif, kita tidak pernah layu, kita tetap segar, dan yang terpenting, Ia tidak pernah menganggap kita terlalu tua untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dunia memang memberikan batasan kepada kita, tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan.
Seberapapun usia kita saat ini, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, sekalipun rambut kita memutih, kulit kita mulai berkeriput, dan kondisi fisik kita mulai menurun, percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang meragukan kemampuan kita, percayalah, Tuhan tidak pernah meragukan kemampuan kita. Sebab sejak semula Ia telah berjanji ketika kita setia menghidupi firman-Nya di dalam hidup kita, masa tua kita pun telah Ia jamin. Untuk itu, hilangkan rasa khawatir dalam hidup kita. Berapapun usia kita sekarang dan sebesar apapun kekuatan kita sekarang, Tuhan ingin memakai kita dalam pekerjaannya. Kalau secara fisik kita tidak mampu, maka secara rohani kita masih bisa menjadi pendoa bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bersemangatlah dan tetaplah produktif. Mari kita bangun karakter produktif di sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena sampai hari ini penyertaan-Mu tetap kami rasakan. Sekalipun kami bertambah usia dan semakin tua, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.